Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 232039, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang garar dan ketidakpastian dalam keuangan syariah. Masuk ke pembahasan. Apa itu garar? Garar dalam bahasa Arab berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam konteks keuangan syariah. Garar merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau kejelasan sehingga dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Contoh garar adalah menjual barang yang belum dimiliki atau belum ada, seperti menjual ikan di laut yang belum ditangkap atau menjual burung di udara yang belum ditangkap. Prinsip dasar keuangan syariah: menghindari riba atau bunga, maisir atau judi, dan garar atau ketidakpastian. Prinsip dasar keuangan syariah: keadilan, transparansi, dan menghindari transaksi yang merugikan salah satu pihak. Proses pemilihan keputusan keuangan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Yang kedua, evaluasi alternatif berdasarkan risiko dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan sesuai prinsip syariah, menghindari riba, maisir, dan garar. Yang keempat, implementasi dan pemantauan hasil keputusan. Risiko pasif dan responsif. Risiko pasif: risiko yang dihadapi tanpa adanya tindakan antisipasi atau mitigasi. Risiko responsif: risiko yang dikelola secara aktif melalui langkah-langkah antisipatif. Contoh, dalam asuransi syariah, ada langkah untuk mengurangi risiko finansial melalui dana tabarru tanpa mengandung unsur garar atau maisir. Ketidakpastian dan kausalitas. Ketidakpastian yaitu ketidakpastian dalam hasil yang tidak dapat diprediksi. Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat yang dapat menyebabkan terjadinya suatu risiko. Pentingnya memahami kausalitas dalam mengelola risiko keuangan sesuai syariah agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Tanggung jawab terhadap risiko. Tanggung jawab individu dan lembaga. Menurut prinsip Islam, individu maupun lembaga bertanggung jawab atas risiko yang timbul akibat keputusan yang diambil. Akad dan kepastian. Penggunaan akad yang transparan untuk memastikan masing-masing pihak memahami risiko yang ada. Risiko ketidakpastian dan paritas risk return. Hubungan risiko dan pengambilan atau risk return. Keuangan syariah menganut prinsip bahwa setiap risiko harus disertai potensi imbal hasil yang adil. Paritas dalam keuangan syariah menekankan keseimbangan atau risiko dan pengembalian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Macam-macam transaksi garar. Garar fadil atau garar besar. Transaksi yang mengandung ketidakpastian besar, seperti menjual barang yang tidak dimiliki. Garar yasir atau garar kecil. Ketidakpastian kecil yang dapat diterima, misalnya penjualan dengan syarat tertentu yang jelas. Garar dalam konteks derivatif, misalnya futures dan opsi yang sering dianggap spekulatif. Kesimpulan, garar adalah elemen penting yang harus dihindari dalam keuangan syariah untuk menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Keuangan syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada transparansi dan keadilan. Sekian penjelasan materi tentang garar dan ketidakpastian dalam keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.